Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Santet Lawa Ireng dari Banyuwangi. Ini dia bagian berikutnya. Dikisahkan oleh Mas Wira, Restu Wiraatmaja. Tony FS membacakannya di sini untuk teman-teman. Ini dia bagian berikutnya. Daerah khusus ibu kota Jakarta tahun 1990. Ayu sudah berada di Jakarta. Ia langsung menuju ke tempat di mana ia akan dipekerjakan. Suasana kota Jakarta yang begitu padat dan memiliki banyak infrastruktur yang megah membuat Ayu takjub dan keheranan. Pasalnya, ia sendiri belum menemukan gedung-gedung pencakar langit di tempatnya. Jakarta sendiri menjadi awal pijakan Ayu untuk memulai karirnya, terlepas dari gangguan yang ditorehkan langsung oleh Pak Bayu dan juga Supardi. Mungkin Jakarta adalah tempat yang tepat untuk Ayu agar bisa memperbaiki perekonomian keluarganya yang berada di desa. Ayu menemui salah seorang penting yang bernama Anwar. Anwar adalah karyawan dari sebuah perusahaan yang akan dilamar oleh Ayu sendiri. Bisa dibilang, Anwar adalah orang yang telah menyelamatkan Ayu ketika dirinya berada dalam kesusahan. Kebetulan, Anwar juga berasal dari desa yang sama dengan Ayu, dan ini memungkinkan bagi Ayu untuk mendapatkan orang-orang baik yang masih bisa berada di sekitarannya. Selepas dirinya bertemu dengan Anwar, obrolan pun dimulai. Bagaimana keluargamu di desa? Mereka semua baik-baik saja kan? Iya begitulah mas. Karena keadaanlah yang membuatku nekat untuk pergi ke Jakarta. Lalu apa yang terjadi dengan keluargamu? Katanya kamu sempat diteror. Lanjut Anwar. Orang yang menerorku adalah saudaraku sendiri mas. Anwar teringat sebuah kisah yang menjadikan sebuah keluarga mati secara bersamaan karena penolakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya. Hal ini memungkinkan akan terjadi pada kehidupan Ayu sendiri bila memang sudah ditakdirkan untuk terjadi kedua kalinya. Baiklah, nanti besok kamu langsung bekerja ya. Kamu boleh menempati tempat penginapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika ada apa-apa, kamu bisa menghubungiku, ucap Anwar. Ayu hanya mengangguk paham. Ia tahu betapa mulianya hati Anwar untuk memperbaiki perekonomian dan segala kesulitan yang sedang terjadi kepada Ayu sendiri. Belum lagi dengan tingkah saudara-saudaranya yang ingin menghancurkan kehidupan Ayu secara perlahan. Lain hal dengan kehidupan Ayu yang sudah mulai membaik, namun tidak bagi Bu Timah dan yang lainnya. Mereka mengalami pukulan telak dengan teror yang mengerikan. Seluruh wajah Bu Timah menghitam dan kondisinya makin memburuk tiap harinya. Laras yang kebetulan dituakan di keluarga tersebut berusaha untuk mencari pengobatan alternatif dengan harta yang dimiliki oleh ibunya. Mula-mula Laras menemui seorang kiai kampung yang berada di desa sebelah. Sebut saja kiai itu bernama Kiai Thohir. Seorang kiai yang mampu mengobati penyakit-penyakit aneh yang tidak bisa dinular oleh pikiran manusia. Laras datang bersama dengan ibunya menuju ke rumah Kiai Thohir. Pak Yai, apa yang terjadi dengan ibu saya? Kiai Thohir meminta izin untuk memegang wajah Ibu Timah, dan seketika beliau terkejut. Ini Teluh, siapa yang melakukan ini? Tanya Kiai Thohir. Laras yang mendengar itu menjadi khawatir. Air matanya secara perlahan terjatuh karena mendengar sesuatu yang mengerikan yang disebut dengan teluh atau santet. Kiai Thohir segera mengusapkan air yang telah dulu beliau doakan ke wajah Bu Timah. Hal itu dilakukan agar ilmu hitam yang berada di sekitaran wajahnya luntur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melakukan ini adalah saudara saya sendiri, Pak Kiai. Dia menginginkan keluarga kami semua mati secara perlahan dengan serangan yang terlebih dahulu mengenai pada ibu saya. Mendengar penjelasan Laras, Kiai Thohir tidak terkejut sedikit pun.
Ia bahkan telah mengira bahwa pelaku penyerangan santet ini masih ada kaitannya dengan keluarga Butima. "Nak, berapa usiamu?" 16 tahun, Kiai." "Berapa usia kakakmu yang ada di Jakarta?" "Loh, kok Kiai tahu?" "Serangan santet ini sebenarnya ingin membuat mental kakakmu itu hancur lebur. Lalu dari semua korban yang akan diserang, kakakmu adalah orang yang tidak berkaitan dengan santet ini. Atau dalam artian, kakakmu memang tidak akan diserang, melainkan akan dihancurkan mentalnya secara perlahan." Jelas Kiai Thohir kepada Laras. Memang dalam masalah santet menyantet, banyak orang yang tidak memahami alasan apa yang dilakukan untuk melakukan hal tersebut. Namun kebanyakan bagi mereka yang menggunakan ilmu hitam sebagai senjata mematikan untuk membunuh orang-orang yang telah ditargetkannya adalah termasuk orang-orang yang hatinya telah dipenuhi dengan penyakit hati dan diperbudak oleh setan dan para jin kafir. Secara fisik, tubuh Butima seperti layaknya tak memiliki penyakit. Yang membedakannya adalah warna kulit wajah yang berubah seketika menjadi sedikit hitam. Bercak hitam itu adalah respon tubuh yang dimasuki energi jahat untuk melemahkan kesehatan fisik dan juga mental. Karena jika diketahui lebih dalam, tubuh orang yang terkena santet adalah tubuh yang digerus oleh parasit yang melahap tubuhnya, memiliki kadar waktu yang telah ditetapkan kematiannya tergantung dengan seberapa kuat fisik dan mentalnya. Seakan menjadi pertaruhan antara hidup dan mati bagi korban santet. Hal ini sudah sewajarnya terjadi bagi setiap orang yang terkena santet. Karena itu, salah satu hal yang dilakukan adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan agar hati dan pikiran kembali dikuatkan dan percaya akan kebesarannya yang tidak bisa disangka-sangka oleh nalar dan pengetahuan manusia. Dalam hal ini, Kiai Thohir juga meminta kepada Butima dan juga Laras untuk menguatkan imannya agar tidak mudah dipengaruhi oleh jenis santet yang serangannya membawa bala tentara gaib seperti jin kafir dan sebagainya. Karena dukun yang melakukan hal santet semacam itu bukanlah dukun yang hanya dapat menyerang dengan ketakutan dan rasa ingin menyerah saja, melainkan dapat mencelakai siapa saja yang dikehendakinya dengan bantuan ilmu hitam sebagai tonggak utama senjata mereka. Tentu saja, ada kaitannya dengan perjanjian dan persyaratan yang harus dilakukan bagi orang yang melakukan santet tersebut. Bisa dibilang, orang itu akan menjadi budak setan selama santet itu terus berjalan dan terus bekerja. Jika sudah waktunya, maka timbal balik yang akan diterima oleh orang yang melakukan santet adalah kematian. Selepas Kiai Thohir memberitahu secara detail terhadap Laras dan juga Butima, beliau juga memberikan sebuah penawar khusus agar rumah mereka terhindar dari gangguan gaib seperti santet yang bisa saja menyerang saat-saat tertentu. Kiai Thohir memberikan 3 buah bungkus berwarna hitam. Masing-masing bungkusan itu memiliki arti dan juga faedahnya tersendiri. Bungkus yang pertama berisi garam kasar. Garam ini disebarkan di depan pintu rumah, kamar, dan tempat ibadah. Alasan yang memperkuat garam kasar bisa menghentikan serangan santet adalah karena garam kasar sendiri mampu menyerap energi buruk dan menghentikan serangan seperti santet yang masuk lewat pori-pori seseorang. Di bungkusan yang kedua terdapat jahe. Jahe ini harus ditanam di depan rumah yang menghadap ke arah timur. Tujuannya adalah agar serangan yang berada di luaran rumah dapat terbendungi dan dapat dihilangkan sebelum memasuki rumah. Terakhir ada potongan bambu kuning. Tidak lain dan tidak bukan jika bambu kuning digunakan sebagai pasak yang ampuh terkait menyerap energi jahat yang samar dan tidak diketahui auranya. Aura dan energi yang menyerang sebuah rumah bisa ditangkal menggunakan bambu kuning dengan syarat harus diletakkan sesuatu dengan perintah. Biasanya, orang-orang akan meletakkannya di sebuah tiang rumah ataupun ditempelkannya di depan pintu. Kiai Thohir telah memberikan 3 buah senjata penangkal untuk Laras. Karena kebetulan yang tertua di keluarga adalah Laras, maka Laras harus bisa menjadi tonggak utama dalam menyelesaikan permasalahan
yang sedang dihadapi keluarga. Berbeda dengan Ayu, dirinya sudah diterima dalam pekerjaan, namun pikiran Ayu juga masih belum merasa nyaman terkait dengan serangan yang menimpa ibunya. Ayu merasa sangat khawatir dan penuh kebimbangan. Ia terkadang meminta kepada Anwar untuk dicarikan solusi yang tepat dalam menghentikan pergerakan santet yang menyerang keluarganya. Namun, Anwar manusia biasa. Ia tak tahu menahu mengenai hal itu. Ia hanya yakin suatu saat hal keburukan akan musnah dengan izin Tuhan. Setelah Laras diberi senjata penangkal santet itu, ia pun kemudian meminta kepada Kyai Thohir agar selalu berada di sisinya. Ia tak mau kehilangan sosok Kyai Thohir yang benar-benar telah membantu meringankan permasalahannya. Kyai Thohir hanya berkata, "Insya Allah, mautku sudah ditentukan Tuhan. Jika memang aku harus berjihad untuk menumpaskan santet ini, aku siap mati." Senyum Kyai Thohir. Laras memandang Kyai Thohir sebagai kiai kampung yang istimewa. Selain beliau memiliki beberapa hal yang tidak dimiliki orang-orang lain, hati Kyai Thohir sangat bersih. Pikirannya jernih. Tinggal lakunya bak air yang mengalir ke dasaran sungai dan mengempaskan banyak kotoran di sana. "Pak Kyai, apakah santet bisa membunuh orang yang membantu korban santet?" Kyai Thohir tidak terkejut mendengar pertanyaan itu. Selebihnya pertanyaan yang dimunculkan oleh seorang wanita remaja seperti Laras adalah bentuk kekhawatiran dan ketulusan terhadap orang yang dia tanyakan. Kyai Thohir tahu Laras begitu sangat menyayangi keluarganya. Ia juga menyayangi orang-orang yang membantu dirinya, sampai-sampai harus rela menderita rasa sakit yang tidak pernah ditampakkan oleh banyak orang. Kyai Thohir mengelus rambut Laras. Beliau berucap sebuah wejangan yang mungkin saja mengena dalam hati Laras. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Maut dan hidup sudah ditentukan Tuhan. Rezeki dan jodoh telah ada garis-garisnya tersendiri. Kita hanya disuruh untuk beribadah dan bermanfaat terhadap sesama dan alam sekitar. Jadi, jika saya mati, itu adalah bentuk kemanfaatan saya dalam menjalankan misi Tuhan. Laras tak bisa membendung air matanya. Ia menangis tepat di hadapan Butimah dan Kyai Thohir. Tangisannya membuat alam bergemuruh. Hujan turun seketika. Alam seperti ikut bersedih dengan apa yang dikatakan Kyai Thohir terhadap Laras. "Pak Kyai, apakah jika kita menjadi manusia yang bermanfaat harus menderita terlebih dahulu?" tanya Laras. Kyai Thohir cukup terkesan dengan pertanyaan Laras. Beliau menyadari bahwa kehidupan yang telah ia jalani sangat terinspirasi dari perjalanan orang-orang salihin terdahulu. "Laras, apakah kamu tahu jika manusia diciptakan dengan perjalanan yang panjang, namun ia hanya sebentar saja dalam menjalani hidup?" Laras tidak menjawab. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepala. Di dunia ini, menderita atau bahagia adalah sebuah keputusan yang kita jalankan. Kita tak pernah tahu letak bahagia dan menderitanya seseorang. Jika karena harta, bisa jadi orang miskin bahagia. Jika karena kesehatan dan umur panjang, bisa jadi orang yang berkecukupan merasa bahagia. Jadi, menjadi orang yang bermanfaat itu harus. Urusan dia bahagia atau tidak, tergantung kita menjalankan keputusan tersebut. Senyum Kyai Thohir. Laras terdiam. Butimah sudah merasa membaik. Pesan Kyai Thohir sangat mengena ke dalam lubuk hati seorang Laras. "Pak Kyai, terima kasih atas segala bantuannya. Terima kasih juga telah mengajarkan arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Tolong Pak Kyai, tumpaskan santet ini," pinta Laras sambil menundukkan kepalanya di hadapan Kyai Thohir. Kyai Thohir sudah tahu bahwa yang melakukan hal ini adalah orang yang memiliki penyakit hati terbesar. Iri dan dengki bukanlah yang membahayakan, melainkan penyakit hati itu adalah dendam. Dendam yang merasuki hati dan pikiran akhirnya menjadikan seseorang tampak otomatis dikontrol untuk menjalankan segala upaya dan rencana untuk mewujudkan semuanya dengan tujuan orang yang ia targetkan akan menjadi menderita.
Dendam juga memiliki sebuah kaitannya dengan aura negatif yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang paham akan perjalanan spiritual. Orang yang memiliki dendam, tubuhnya akan mengeluarkan warna hitam dan busuk baunya, seperti layaknya bangkai. Orang yang memiliki dendam tidak merasa dirinya telah mati hati dan pikiran. Karena itu, ia seakan-akan berjalan di atas segala keinginannya yang terus-menerus membutakan mata hati dan pikirannya. Laras pun akhirnya pamit. Ia kemudian membawa ibunya kembali ke rumah sembari membawa 3 senjata penangkal santet. Sesampainya di rumah, Laras merebahkan tubuh ibunya yang memang sudah kelelahan. Bersamaan dengan itu, ia juga mulai meletakkan 3 penangkal yang kelak akan digunakan sebagai penyerap energi jahat seperti santet yang mungkin saja akan menyerangnya malam itu. Dibantu oleh Rangga, Laras meletakkan potongan bambu kuning ke sangga atau tiang rumah. Lalu ia menaburkan garam kasar di hadapan rumah. Dan yang terakhir adalah menanam potongan jahe yang menghadap ke timur. Rangga yang kepo sempat menanyakan hal ini kepada kakaknya. "Mbak, ini buat apa sih?" "Wes tandur wae." Rangga menuruti apa yang diperintahkan Laras olehnya. "Mbak Ayu masih lama ya kak datangnya?" "Ya ndak tahu, dongakno wae yo." Selesai menanam jahe merah, Laras segera melihat sekitaran rumah. Ia makin waspada terhadap apa yang ada di sekitaran rumahnya. Bisa jadi mereka yang hendak menyerang ibunya sedang mengamatinya dari sekitaran rumah. "Rangga, tadi ada orang yang datang ke rumah enggak?" "Enggak ada mbak." Laras masih memperhatikan orang-orang yang kadang berlalu lalang melewati rumahnya. Ia semakin menjadi waspada semenjak ibunya terkena teror dari serangan santet tersebut. "Ayo masuk." Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. Hari itu, Laras seperti layaknya orang tua yang mengasuh anak-anaknya. Hatinya tidak tenang dan sangat was-was. Yang ia takutkan adalah serangan kedua akan makin membahayakan bagi ibu dan juga adiknya. Di malam harinya, Laras masih berjaga-jaga. Ia seperti menantikan serangan-serangan yang memang sangat membahayakan itu. Sebenarnya, Laras sendiri sudah mencoba untuk berprasangka baik. Namun kejahatan tidak bisa ditoleransi dengan akal sehat. Kejahatan tetaplah kejahatan. Mereka yang telah membunuh, membuat teror, menciptakan ketakutan dan menjadikan orang yang tidak bersalah sebagai pelampiasan kemarahan dan kekesalannya adalah ciri orang yang fasik dan sangat merusak tatanan kehidupan. Ini memang bukan pertama kalinya yang dirasakan oleh Laras ketika mendapati perlakuan yang kurang baik dari Pak D-nya sendiri. Akan tetapi, jauh-jauh hari, pamannya memang sudah seringkali mengusik kehidupan seluruh keluarganya. Bahkan yang lebih parah adalah ketika mengatakan kepada ibunya sebagai pelacur. Betapa hancur dan marahnya Laras mendengar perkataan jahat dari pamannya itu, yaitu Pak Bayu. Ditambah lagi anaknya yang bernama Supardi, yang seringkali membuat fitnah mengenai dirinya serta keluarga lainnya. Keesokan harinya, Laras dan juga Rangga hendak pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan makanan. Ia menaiki sebuah angkutan umum yang biasa dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk menuju pasar tersebut. Untuk menaiki angkutan umum, mereka berdua harus berjalan keluar desa. Setelah itu mereka menunggu di depan gapura untuk menunggu angkutan khusus yang mengarahkan langsung ke pasar. Selang beberapa saat, angkutan tersebut datang sembari membawa beberapa penumpang yang memang sudah masuk terlebih dahulu. Laras dan juga Rangga pun masuk ke dalam angkutan tersebut. Selama dalam perjalanan, mereka berdua selalu memegangi tangan satu sama lain, seperti tidak ada keinginan agar keduanya tidak berpisah. Singkat cerita, sampailah mereka di pasar. Laras langsung mengambil makanan dan kebutuhan yang memang benar-benar diperuntukkan untuk keluarganya tersebut. Lalu, setelah usai mereka mengambil makanan, barulah mereka menunggu angkutan umum lagi yang akan dijadikan sebagai transportasi utama di pasar tersebut. Akan tetapi, telah 1 jam lamanya mereka menunggu, mereka tidak mendapatkan angkutan umum. Bahkan bisa dibilang, angkutan umum itu tidak lagi melewati tempat tersebut karena memang waktu melewati jalur tersebut sudah habis. Artinya,
angkutan-angkutan umum tersebut akan mengganti jalur lewatnya ke tempat lain. Mau tidak mau mereka berdua pun menaiki becak. Namun sebelum menaiki becak, Rangga merasakan ada sesuatu yang tidak enak. Ia melihat becak tersebut seperti sedikit oleng ketika sedang dikayu oleh si pemiliknya. "Pak, becaknya oleng ya?" tanya Rangga kepada tukang becak itu. "Enggak kok, Dek, becaknya baik-baik saja," jawab Laras. "Tapi kok aku lihatnya oleng ya?" "Mungkin perasaan kamu aja, Dek. Ayo naik," kata Laras. "Iya, Mbak," jawab Rangga. Selama Rangga menaiki becak tersebut, ia merasakan pantatnya seperti tersulut api yang membakar pantatnya secara perlahan. Padahal cuaca hari itu sedang mendung. Mungkin itu dikarenakan bagian yang diduduki oleh Rangga sempat terkena cahaya matahari. Rangga masih berpositif thinking. Namun ketika sudah di pertengahan perjalanan, tiba-tiba becak oleng ke arah kanan jalan. Rangga dan Laras benar-benar syok dan ketakutan karena becak kehilangan kendali. Pak, ini ada apa, Pak?" "Nggak tahu, Mbak. Becaknya oleng sendiri." "Pinggirin, Pak. Ada mobil ngebut di depan, Pak." Tukang becak itu berusaha untuk meminggirkan mobilnya sekuat tenaga. Rangga memperhatikan dengan jelas laju mobil yang ada di depannya. Sangat kencang. "Pak, awas. Allahu Akbar." Brak. Mobil itu menabrak becak yang ditumpangi oleh Laras dan juga Rangga. Mereka berdua terpental ke arah pinggir jalan. Darah mengucur deras ke jalanan. Nafas yang tersedak terdengar jelas seperti suara orang yang sedang sekarat. "Mbak, tolongin Rangga." Wajah Rangga sedikit hancur. Mulutnya keluar banyak sekali darah akibat tubuhnya terpental dan perutnya menghantam keras aspal jalanan. Laras pingsan di jalan dengan bagian dahinya yang telah keluar cairan berwarna merah kental itu. Sedangkan tukang becak itu, beliau meninggal di tempat. Mobil itu kabur dari lokasi kejadian setelah mengetahui korbannya telah sekarat di jalanan. Orang-orang yang ada di sekitaran turut membantu mereka berdua yang masih bisa diselamatkan. Mereka mengira itu adalah kecelakaan biasa. Namun inilah awal serangan yang disebut dengan sebutan Santet Lowo Ireng. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Tony FS. Terima kasih teman-teman sudah menyimaknya di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.